Selamat pagi semuanya. Saya Kadikmat Magi Suara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi efektif, unsur-unsur dalam komunikasi efektif, faktor komunikasi efektif, fungsi komunikasi efektif, hambatan dalam berkomunikasi efektif, dan tentunya tujuan komunikasi efektif. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif terdiri dari dua kosakata, yaitu komunikasi dan efektif. Komunikasi adalah suatu penyampaian pesan atau gagasan kepada individu atau kelompok. Sedangkan efektif adalah suatu tindakan yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok. Jadi komunikasi efektif adalah suatu penyampaian pesan atau sebuah ide atau sebuah gagasan kepada audiens agar mendapatkan pengaruh tertentu. Komunikasi efektif juga terdiri dari verbal dan non-verbal. Verbal yang saya maksud adalah di sini saya menyampaikan kepada audiens saya, ini saya verbal. Verbal yang saya maksud saya berbicara dan Anda juga mendengarkan. Terus yang non verbal seperti poster, gambar itu verbal. Oke, sekarang kita lanjut ke unsur-unsur komunikasi efektif. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur dalam komunikasi. Unsur-unsur dalam komunikasi terdiri dari komunikan. Komunikan adalah orang yang menyampaikan pesan. Contohnya saya sekarang menyampaikan pesan. Pesan adalah isi dari komunikasi. Isi dari komunikan yang ingin disampaikan. Contohnya saya sekarang menyampaikan komunikasi efektif. Yang ketiga audiens pendengar. Pendengar contohnya kalian pendengar itu adalah orang yang menerima pesan. Yang keempat media. Media itu adalah suatu saluran untuk menyampaikan pesan. Contohnya media saya berbicara atau kertas dijadiin poster. Yang kelima adalah efek. Efek itu adalah pengaruh. Jadi eh, efek itu adalah pengaruhnya misalnya saya pengaruh dari si pesan tersebut. Misalnya pesan saya di sini komunikasi efektif ya, pengaruhnya mungkin penonton saya mendengarkan atau mengerti dari komunikasi efektif ini akan disebarkan, itu adalah efek atau memberikan feedback. Oke, kita lanjut lagi ke tujuan komunikasi. Terima kasih. Tujuan komunikasi efektif ini berbagai macam, tapi di sini saya menyimpulkan tujuannya yaitu suatu informasi yang disampaikan kepada sumber dan didengar oleh audiens dapat dengan mudah diterima dan akan mempengaruhi si audiens. Yang kedua, mendapatkan feedback dari komunikasi, yaitu saya bilang yang balik lagi pertama yaitu mempengaruhi. Itu feedback itu kan pengaruh. Anda memberikan jawaban lagi tuh karena Anda terpengaruh dalam dalam isi dari komunikasi itu. Itu adalah suatu tujuan komunikasi efektif. Kita sampai di hambatan komunikasi efektif. Hambatannya ada contohnya kebisingan. Misalnya, contoh, misalnya saya buat video ini di pinggir jalan. Nah itu kan pesan yang saya sampaikan belum tentu pure jelas masuk ke audiens saya. Nah itu kebisingan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita berkomunikasi, satu carilah tempat yang tenang atau relax untuk berbicara agar komunikasi kita atau isi yang kita sampaikan itu jelas diterima oleh audiens, tidak miskomunikasi. Terus bersifat satu arah. Bersifat satu arah yang saya maksud adalah si sumber ini terus berbicara tanpa memberikan kesempatan audiens saya berbicara. Itu sangat menjengkelkan dan sangat membuat orang itu merasa audiens itu merasa dirinya rendah gitu. Jangan sampai kita seakan-akan menggurui audiens. Nah, buatlah si audiens itu bagian dari topik kita ya. Jadi bagian dari pembicaraan kita. Jadinya ada dua arah. Saling bertanya itu akan membuat suasana juga lebih asik. Terus ada keadaan psikologi. Keadaan psikologi itu yang saya maksud situasi tadi. Jadi kalau kita sedang sakit, itu nggak mungkin dong kita diajak ngobrol untuk diskusi, itu mungkin sangat tidak enak badan, lagi nggak enak badan, terus kita disuruh menjelaskan sesuatu pasti juga akan mempengaruhi banget dibandingin kita yang sedang sehat atau sedang lagi moodnya bagus. Nah itu sangat mempengaruhi, dalam psikologi itu sangat mempengaruhi. Itu hambatan-hambatan komunikasi. Oke, kita udah sampai di faktor komunikasi efektif. Faktor komunikasi efektif itu ada kebudayaan. Kebudayaan yang saya maksud adalah kebudayaan itu kan suatu kebiasaan yang ada di suatu daerah. Misalnya contohnya eh, suku Batak.
suku Jawa, suku Bali, suku Dayak gitu misalnya. Itu kan berbeda-beda cara dia berkomunikasi, berbeda-beda entah secara uh, suaranya, entah cara logatnya itu sudah kelihatan berbeda. Itu sangat mempengaruhi faktor dalam berkomunikasi. Yang kedua itu pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya, semakin kompleks pemikirannya dalam menangkap isi yang disampaikan. Itu tentu jelas beda dong SD sama SMA, itu udah jelas. Contohnya anak SD 2 tambah 2 berapa ya, 4. Padahal kalau udah kita profesor mungkin 2 tambah 2 tuh bisa dengan cara yang seperti ini atau apa, segalanya disampaikan dengan cara yang berbeda juga. Ada faktor lainnya, ada kelompok. Jika individu itu masuk ke dalam kelompok atau suatu kelompok masuk ke dalam kelompok dengan suatu ideologi tertentu, pasti pemikirannya menganut ideologi tertentu itu dan mempengaruhi cara si sumber untuk berbicara kepada audiens. Terus ada situasi, jika sang jika audiens itu atau si sumber itu sedang sakit, pasti akan menyampaikannya lesu, atau si audiens yang didengarkan lagi yang sakit pasti ogah-ogahan juga untuk mendengarkan, atau nggak nggak enak untuk diajak mendengarkan. Itu pasti sudah jelas karena dari fisik itu sudah tidak memungkinkan untuk mendengarkan. Jadi situasi itu mempengaruhi banget. Contoh, saya lagi, mama saya meninggal, tiba-tiba saya disuruh menyampaikan suatu pesan kebahagiaan gitu kan, sangat mempengaruhi banget, mengaruhi dalam komunikasi saya. Mungkin bisa terjadi tidak semangat untuk menyampaikan kebahagiaan karena saya dalam satu sisi mama saya meninggal gitu misalnya. Terus ada harapan. Harapan tuh itu sangat mempengaruhi dalam penerimaan pesan. Karena apa? Karena sebuah harapan itu memiliki emosi. Memiliki emosi yang saya maksud, jika saya sendiri udah memberikan harapan atau memberikan harapan itu saya sendiri menaruh harapan dalam jawaban tertentu dan tidak mendapatkan jawaban itu, pasti akan mengecewakan. Dan disitu faktor yang bisa mempengaruhi komunikasi itu. Fungsinya itu ada fungsi informasi, ada fungsi ekspresi, ada fungsi kontrol, ada fungsi sosial, dan tentu juga ada fungsi ekonomi. Saya akan menjelaskan di awal fungsi informasi. Fungsi informasi itu adalah sebagai penyampaikan informasi atau pesan. Nah, kayak saya ini menyampaikan pesan. Yang kedua, fungsi ekspresi. Saya di sini merasa orang-orang itu apa sih, belum mengerti komunikasi efektif. Ada suatu permasalahan yang saya rasa saya harus mengekspresikan itu. Saya di dalam hati saya apa yang saya ingin ekspresikan gitu. Seperti kayak misalnya, oh saya suka sama dia gitu kan. Nah, lo saya harus mengekspresikan atau mengimplementasikan. Nah, itu fungsinya. Dan ada juga fungsi kontrol. Fungsi kontrol itu seperti saya memperingati seseorang. Nah, itu fungsi kontrol. Jadi saya mengontrol seseorang itu agar tidak terkena mara bahaya. Misalnya sekarang lagi pandemi corona, eh, jangan keluar rumah, itu kan saya memperingati ya. Jadi saya udah mengontrol kehidupannya mereka gitu. Jadi fungsi kontrol. Ada namanya fungsi sosial. Fungsi sosial adalah komunikasi efektif ini bisa mengakibatkan keakraban kepada sama makhluk hidup. Nah, itu adalah fungsi sosial. Ya, kita nggak bermunafik ria, kita seorang manusia, kita juga perlu dalam komunikasi, kita juga makhluk sosial, perlu banget komunikasi. Ada yang terakhir adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi adalah fungsi transaksi jual beli. Di setiap ekonomi pasti melakukan transaksi, dan transaksi adalah memerlukan komunikasi, entah secara verbal maupun secara non verbal. Sekian dari saya tentang pengertian komunikasi. Jika ada salah-salah kata atau masih ada yang kekurangan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Bye bye.